Hari ini ada rapat dinas SMP 2 Ciamas, teman-teman, yang langsung dipimpin oleh Bapak Kepala Sekolah. Kita dengarkan sama-sama apa kira-kira pembicaraannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu PKS dan teman-teman yang alhamdulillah hari ini bisa berkumpul sesuai dengan undangan yang sudah disebarkan beberapa hari yang lalu. Baiklah, untuk selanjutnya agar kita tahu apa yang ingin disampaikan pada hari ini, kami persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memaparkan apa yang hari ini mungkin akan kita dengarkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para rekan-rekan PKS, Bapak Ibu Guru, staf tata usaha Caraka dan Satpam yang hadir hari ini. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita diberikan kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita dipertemukan kembali di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan keluarga, para sahabat, para alim ulama, dan kita semua sebagai pengikutnya yang insya Allah sampai akhir zaman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita bisa bertatap muka, dan saya terima kasih pada teman-teman yang sudah meluangkan waktu. Mudah-mudahan tidak lama. Ada beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah bisa bekerja sama. Tak terasa 1 bulan. Kalau dihitung pelantikan saya tanggal 21, berarti hampir 1 bulan lebih ya. Tapi saya datang ke sini tanggal 24 Senin ya, mulai Senin, yang ceritanya tidak dapat kunci. 24 saya sudah di sini, jadi kalau dihitung 1 bulan 4 hari. Alhamdulillah 1 bulan ini saya sudah banyak masukan dari rekan-rekan, juga dari pihak-pihak lain, termasuk saya pun melihat sendiri ke lapangan. Memang PR kita cukup berat, tapi segala sesuatu itu tidak akan berat kalau kita pikul sama-sama. Saya sengaja hari ini saya kumpulkan 1 bulan ini, jadi beberapa hal yang saya lihat di lapangan. Tadi saya katakan ini PR bagi kita ke depannya, tapi kalau kita pikul bareng-bareng, insya Allah ini tidak akan berat. Mungkin hari ini agak berbeda teman-teman. Saya kemarin meminta kepada para PKS, saya nggak mau para rapat dinas hanya saya sendiri di depan dengan Humas. Saya ingin PKS semua ada di depan. Karena punten rekan-rekan yang di sebelah kiri kanan saya ini bukan pembantu, tapi yang membantu. Ya. Jadi katakan kalau bukan pembantu, tapi yang membantu melaksanakan. Jadi berdasarkan tugas dan fungsinya, penugasan beliau ini berdasarkan pengamatan pimpinan terdahulu. Saya tidak akan merubah. Tidak akan berubah. Kita jalan saja sama-sama, sambil berjalan kita evaluasi. Kekurangan dan kelebihan itu manusia wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita perbaiki bareng-bareng. Nah tadi mungkin pimpinan terdahulu melihat rekan-rekan ini berdasarkan profesionalisme dan kepatutan untuk menjadi para PKS tentunya. Kemudian saya harapkan para PKS yang di depan ini bukan sebagai jurang antara rekan-rekan dengan pimpinan, tapi saya harapkan para PKS ini sebagai jembatan. Apa keinginan rekan-rekan, apa keinginan pimpinan bisa terlaksana dengan baik. Jadi jangan sampai segala sesuatu harus langsung ke atas. Kita punya jalur, itu tolong dipahami rekan-rekan. Kemudian juga perlunya koordinasi. Makanya kata saya sebelum rapat hari ini, saya dibiasakan untuk rapat dulu dengan unsur PKS dulu. Jangan sampai saya bicara di sini, teman-teman PKS melongo. Si Bapak ngomong naon ya. Jangan sampai seperti teman-teman sudah paham
dan saya harus menyampaikan ini. Nah itu mungkin keberadaan teman-teman di sini jangan kaget, akan terbiasa seperti ini nantinya. Nah itu untuk posisi atau kondisi hari ini PKS kenapa di depan. Jadi jangan berpikiran, oh si Bapak si Yunun, bukan. Tapi karena harus seperti inilah harusnya. Ya. Nah itu baik, kita lanjutkan. Nah ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama dari kinerja. Dari kinerja, saya kemarin mungkin teman-teman sempat kaget. Saya memposting beberapa kegiatan. Ada ekskul yang saya foto, ruangan yang saya foto, sampai terakhir saya kunci di pintu. Ya. Saya tidak akan marah dengan kata-kata, paling dengan tindakan seperti itu. Karena kalau kata-kata lebih pedih bahasa saya. Ya, jadi saya nggak mau jadi sakit hati. Tapi itu sekedar untuk warning saja. Kita kembali pada tugas pokok kita. Itu dia kalau teman-teman. Makanya hari ini akan saya sampaikan yang saya lihat selama 1 bulan. Saya bukan mengoreksi, tapi saya mengevaluasi, dan ini untuk kebaikan kita bersama. Saya pun belum benar, ya saya belum sempurna. Oleh karena itu tidak ada salahnya kita sesama manusia, apalagi sesama muslim, saling mengingatkan. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu yang usianya lebih dari saya, yang pernah muda dulu, saya tidak bilang tua ya, yang pernah muda. Jadi saya mohon maaf, lain mematahan wajah kamari, tapi ini karena tugas dan fungsi saya sebagai pimpinan di sini. Mungkin Bapak Ibu sudah paham dan sudah tahu tugas pokok sebagai pengajar. Salah satunya menyampaikan materi. Kemudian di situ kadang-kadang teman-teman dan kita juga suka lupa. Kalau mengajar, siapapun bisa. Tukang beca, tukang ojek, dan harus mengajar bisa menyampaikan. Tapi mendidik dan membina itu yang sulit. Jadi saya harap rekan-rekan di sini tidak hanya mengajar, tapi mendidik dan membina juga. Ini salah satunya. Tentunya hal itu harus didasari. Apa dasarnya? Guru diperkenankan, dibolehkan, dan diharuskan membuat dan memiliki perangkat pembelajaran. Ini kewajiban teman-teman harus dibuat karena supaya tidak lepas dari relnya. Jadi jalurnya kita tahu, arahnya kemana, tujuannya bagaimana. Berhubungan dengan itu, SKP yang sekarang agak beda ya, Pak Wildan ya. Saya masih kelonggaran nih teman-teman. Harusnya yang menentukan target Bapak Ibu saya. Kalau sekarang berbeda, kalau dulu kan Bapak Ibu yang menentukan. Sekarang itu harusnya pimpinan yang menentukan. Tapi saya pun masih punya hati. Kalau misalkan saya kasih target tinggi, teman-teman tidak tercapai, kasihan nanti nilainya bagaimana. Oleh karena itu, saya masih memberi kebebasan kepada teman-teman, silakan targetnya dibuat, namanya target, tercapai atau tidak, kita rencanakan. Rencana itu tidak harus goal, tentu ada kendala, jadi nanti pada keluar ke depan. Jadi tadi perangkat pembelajaran silakan dibuat dan dimiliki. Kalau tidak paham atau tidak tahu dengan perkembangan yang saat ini, silakan koordinasi dengan MGMP. Ikutlah kegiatan MGMP. Di situ pakai sarana itu untuk bertanya. Permasalahan-permasalahan yang timbul di lapangan, silakan sampaikan di situ. Kemudian kehadiran. Saya beberapa hari melihat kalau di absen secantik jam berapa? 8 ya? Jam 7 toleransinya 7:30 masih bisa absen. Lewat 7:30 ke sana kadang-kadang absennya sudah ditutup. Jadi saya harapkan kalau anak-anak masuk di jam pelajaran jam 7 ya, teman-teman jam 7 sudah siap. Kemudian apabila tidak bisa hadir saat itu atau terlambat, segera informasikan. Pak, hari ini saya tidak bisa hadir. Alasannya jelas, asal disampaikan saja. Kemudian kita sebagai guru, sebagai tenaga pendidik yang ada di lingkungan pendidikan, baik carakat dan sebagainya, kita tuh public figure, akan dilihat oleh anak-anak, akan dilihat oleh orang tua. Penampilan kita bagaimana? Ya, jadi tidak ada istilah penampilannya asal-asalan. Contoh hari ini semua berpakaian dinas sesuai dengan aturan. Tolong yang ASN saya minta, karena kita figur, kan Bapak Ibu dulu udah dapat PIN ini susah ya, sampai bawa lopot,
sampai masuk ke sawah nyari-nyari ini beli dicokot ngarana beda dialungkeun deui dan bukan yang kita itu kan susah perjuangannya. Pada saat testingnya pun susah. Jadi tolong ini gunakan, jangan mau jadi PNS. Toh orang lain ngejar-ngejar ingin jadi PNS. Ya, jadi tolong nih Bapak Ibu nih. Karena kita cerminan buat teman-teman juga cerminan buat anak-anak. Kita pun bisa rapi. Dalam hal berbicara, kalau kita sedang dalam kelas, yang kita gunakan bahasa Indonesia. Kecuali guru bahasa Sunda yang Neng ya, tidak mungkin mengajar bahasa Sunda pakai bahasa Indonesia. Tapi di sana disisipkan lah ada. Karena bahasa yang resmi yang kita gunakan di pendidikan adalah bahasa Indonesia. Kemudian tolong juga selain berbicara sikap kita bagaimana. Lagi saya katakan kita sebagai contoh teman-teman yang satminkalnya, kata semua satminkalnya di sini ya. Ya jadi kalau dalam artian yang satminkalnya di sini mau tidak mau, suka tidak suka, setuju tidak setuju, harus lebih dari kegiatan di luarnya. Kemudian di sini yang honorer yang sudah PPG ada berapa orang? 1. Alhamdulillah Bu. Selamat. Yang belum silakan ikut PPG nanti kalau ada kesempatan. Kemudian di sini masalah kegiatan pembiasaan, saya lihat di kita berjalannya, alhamdulillah ada sholat duha, ada apa? Ada rekreasi, ada kebersihan, ada olahraga. Ya. Saya senang melihat anak-anak kumpul di lapangan. Ya tolong teman-teman itu masalah pembiasaan juga diperhatikan. Kemudian jadwal waktu KBM. Ini ada bukan komplain ya, ada masukan dari keamanan. Jadi kalau pulangnya misalkan jam berapa? Jam 2 berapa ya? Jam 3 ya. Jam 3 lah di kelas. Baru keluar. Kemudian masalah kesiswaan. Nah ini saya minta tolong teman-teman, tadi saya katakan kita tidak hanya mengajar, tapi tugas kita mendidik dan membina. Jadi kalau ada masalah tentang kesiswaan, siswa yang nakal lah, sering keluar masuk kelas lah, kemudian rambutnya tidak rapi, jangan membebankan segala sesuatunya kepada kesiswaan dan pembina OSIS. Ini tugas kita. Kita mendidik dan membina. Kita saling mengingatkan. Ya, saling mengingatkan, ini tugas kita bareng-bareng. Ya. Toh ada tahapannya kan? Sebetulnya kan ada tahapannya sih. Tangan ini oleh wali kelas. Kalau susah ditangani, ayo kita ngobrol dengan kesiswaan. Hesek kene, kita ngobrol dengan BK. Hesek kene ke arah kepala sekolah. Jadi tolong seperti itu. Jadi wali kelas nih, nanti ada wali kelas. Jadi tolong pada teman-teman, ini tugas bareng-bareng. Tidak hanya guru, Bapak Satpam juga, Caraka juga, TU juga mengingatkan anak. Toh ini anak kita semua. Ya. Kita dititipkan oleh orang tua. Jadi tolong teman-teman, ini tugasnya bukan tugas kesiswaan tapi tugas bersama. Kemudian masalah publikasi ini humas. Saya minta teman-teman waspada medsos. Kalau ada berita-berita jangan langsung diupload dulu. Analisa dulu berita ini benar atau tidak. Karena sekarang banyak berita-berita hoax ya. Jadi kita harus punya filter juga. Ada berita ini langsung disampaikan ke grup kelas. Budak rame, orang tua rame. Ya, jadi jangan sampai seperti itu, kita saring dulu lah. Kemudian kegiatan-kegiatan Bapak Ibu pun secara pribadi agak dibatasi dalam artian begini. Yang sifatnya glamor ya, hegemoni itu gimana? Ya sekarang tadi berita yang hedon ya. Tadi hedon ya. Dia nusa foto, wow. Yo. Duit. Dia baru berapa bulan dia akan jadi kepala, dicopot sekarang. Jadi Bapak Ibu tolong kalau misalkan, kan beli mobil foto, mobil anyar statusnya, atau konsumsi serangan, takutnya seperti itu karena sekarang pun nih untuk para pejabat, ASN dan sebagainya diincar oleh mereka. Ya, hati-hati lah. Ya. Yang berikutnya tentang Sapras, saya sudah lihat keliling-keliling, apalagi Mang Deddy mah apalin tuh. Bukan tukang ruang UKS ya males. Terus terang Bu ke belakang UKS kan teman hadapnya ini tuh balatak mana kamari Pak orang buruk gue kamarnya mau ngikutin ya kita ngobrol aja kita lihat kondisikan kita urut lah kita rapi
termasuk ruang UKS yang sudah masuk kita coba nanti perbaiki, entah perbaiki entah pindah, insya Allah. Tapi ini juga perlu kepedulian bareng-bareng. Jadi bukan hanya tugas Pak Baban saja sebagai Sapras, tapi bareng-bareng lah. Kira-kira bisa benahan, ayo di baru dah. Gak usah bagian Pak Baban. Emang jadi mungkin sama bagian. Tapi kita kalau bisa kenapa tidak gitu kan? Makanya tadi saya katakan kita bareng-bareng lah. Kemudian tadi kepedulian kegiatan, contoh apa? Kebiasaan, kegiatan kemarin 17 ya, KUT RI. Mungkin sebentar lagi kita akan menghadapi kegiatan Maulid ya? Maulid kan? Ya, Maulid. Ke depan kan banyak kegiatan ya, ada kegiatan PGRI ya, KUT PGRI ya. Itu kegiatan kita, apalagi saya dengar sih kita apa? Hunting tersendiri kan? Hunting tersendiri, jadi harus bantu bareng-bareng. Itu salah satunya. Kemudian kepedulian masyarakat dengan lingkungan, kita belum coba kerjasama dengan lingkungan ke depannya bagaimana. Jadi teman-teman harus saling mengingatkan, menjaga dan memelihara atas kepedulian terhadap sekolah kita. Nah itu untuk kegiatan-kegiatan teman-teman, nanti Sapras ini urusannya pergaulan ke Pak Bapak nanti. Kemudian rencana ke depan nih, rencana ke depan. Saya kemarin coba tanya masalah gedung yang 2 itu Bapak ini. Itu rencana itu kita secepatnya diperbaiki. Yang kedua tadi mungkin ya, yang Pak Bikrom itu. Ketiganya saya akan coba mengajukan ke depan, karena ternyata animo siswa, animo masyarakat mendaftar ke sini cukup baik ternyata. Dan kemarin banyak yang terbuang ya, banyak yang terbuang. Supaya tidak terbuang bagaimana? Berarti daya tampungnya harus ditambah. Kita akan coba nanti mengajukan RKB baru. Tapi kalau saya harapkan tidak di bawah lagi, kredit ke atas lah, ya tingkat. Insya Allah sedikit-sedikit lah, yang pasti ke sana. Yang pasti saya terdepan ini satu paving block, kedua gedung yang itu kelas. Kemudian rencana ke depan penataan lingkungan tadi sudah. Kedua kegiatan siswa untuk ke depan outing kelas ini. Nolak tadi itu ya dulu ya. Outing kelas saya akan khususkan di kelas 8. Kelas 7 tidak ada. Kenapa kelas 7 tidak ada? Kelas 7 sudah dipusingkan dengan awal tahun. Jangan sampai ditambah pusingnya di kelas 7 lagi. Biar kelas 7 fokus di awal tahun, dia penyesuaian dengan sekolah. Kelas 8 baru outing kelas. Outing kelasnya bagaimana? Nanti kita konsep bareng-bareng. Ya. Bahkan sempat ada himbauan dari dinas ya, nggak usah jauh-jauh keluar kota, di Bogor pun banyak banget tempat wisata edukasi, banyak di Bogor ya. Kurang meriah kan, tidak perlu, ayo tungguin di sana langsung bayar tiket sendiri ya. Teknis, cuma teknis. Jadi itu untuk kelas 8, outing kelas hanya untuk kelas 8. Kemudian inaugurasi ya, perpisahan kelas 9 hanya kelas 9 saja. Kemudian rencana pentas seni dan bazar. Silakan untuk dengan kelima ya sebenarnya. Silakan kita persiapkan. Kemudian saya punya 2 program yang mudah-mudahan terlaksana di tahun ini. Berdoa saja ya. Saya minta doa dari teman-teman. Yang satu saya punya program gerbang, gerakan belajar menabung. Saya tadi ke BJB ketemu dengan CS ya, dengan CS di sana. Dan saya sampaikan, bisa nggak sekolah membuka tabungan pelajar? Kata dia, bisa Pak. Bisa nggak menabungnya dari pihak BJB dengan mobil datang ke sekolah? Bisa Pak. Sudah bisa. Ternyata bisa Bapak Ibu. Nanti kita sampai juga ke orang tua, kita sampaikan. Jadi sebelum dilaksanakan dia akan sosialisasi ke sekolah. Termasuk Bapak Ibu pun mau nabung lagi silahkan di situ. Karena disimpan ini ya. Simpanan pelajar itu 5.000 pun boleh. Ya, silakan. Di situ nanti kita coba. Nanti jadi sistemnya kita tidak cuma menyerahkan surat ya, nggak usah. Jadi akan datang ke sini. Justru mereka yang menyambut, mengajukan. Jadi mereka mengajukan. Ternyata mereka pun menunggu hal seperti itu ternyata. Ya, ini tadi gayung bersambut. Insya Allah ke depannya. Gas lah. Yang kedua, saya rasa kita perlu menyatukan persepsi, harus kompak gitu kan. Bagaimana caranya? Insya Allah saya akan mencoba sinergitas ya,
Pokoknya inti nama orang healing lah, healing tapi guru-guru KB supaya kekompakannya terlihat ya. Kedepannya insya Allah saya akan coba, kemarin sudah ngobrol dengan beberapa teman di PKS, kita coba mudah-mudahan di tahun ini tidak pun masuk di TW berikutnya mungkin kita coba. Enggak usah yang jauh-jauh lah, yang dekat, yang penting mah bebarengan ya. Daripada jauh-jauh, mau jauh ting itu akhirnya dengan deket tapi bebarengan untuk sementara. Keinginan yang ke Bali, Kalau sudah kompak. ya ke Bali murah bu, ke Bali pet. Ya, insya Allah lah ke depannya. Tapi yang pertama kita coba kebersamaannya dulu aja. Nah kemudian saya pun selama ini melihat wali kelas kasihan juga masalah wakas ya, kabulit juga ternyata. Makanya saya belum sampai saat ini saya belum punya putusan nih masalah wakas. Sementara kita lakukan yang kemarin aja dulu biar anak, tapi pemantauan kita ya, untuk sementara itu. Kemudian di sini wali kelas tolong. Wali kelas itu tugasnya bukan hanya mengisi raport di akhir dan menandatangannya, tapi tugas wali kelas satu membina, mengevaluasi dan memantau perkembangan siswanya. Jadi kalau ada siswa dilihat nih ibaratnya termasuk amanah nih, termasuk pindahan atau rotasi dan sebagainya, wali kelas harus tahu. Dan bagi khusus bagi yang anak yang mutasi dari luar sekolah ke sekolah kita, wali kelas harus paham juga kenapa dia pindah, latar belakangnya bagaimana. Jadi permasalahan di kelas tidak akan jadi mencuat nanti. Kemudian menciptakan kenyamanan di kelas, dibuat nyaman. Tadi yang sudah ngerawat cuma hadir ringan. Tadi bicara hati lagi. Menjaga komunikasi dengan orang tua. Ya. Makanya diharapkan selain punya grup kelas ada grup wali orang tua murid. Karena kadang-kadang si anak tidak sampai informasinya, tapi orang tua murid. Kemudian membina karakter peserta didik. Tadi ya, saya ingatkan masalah kenakalan siswa, disiplin siswa diingatkan oleh Bapak Ibu, tidak hanya diingatkan oleh pembina OSIS dan kesiswaan. Ya. Ini hajar kita bersama. Yang jelas Bapak Ibu membuat dan menyampaikan laporan perkembangan siswa di akhir tahun atau semester. Itu sudah pasti. Nah, jadi Bapak Ibu sebetulnya waktu pembinaan ini tidak usah mencari tempat yang tidak usah mencari waktu yang khusus. Kalau Bapak Ibu ada di kelas Ibu pada saat jam mengajar, wayahna berkorban demi kelas Ibu, sajam pakai pembinaan anak, koreksi anak sampai sejauh mana. Insya Allah kita perbaiki sebentar. Kemudian saya harapkan, karena saya pas datang ke sini ingin merubah yang kurang baik jadi baik, yang baik lebih baik. Nah, saya minta saya berkonsep seperti ini juga harus dibantu oleh Bapak Ibu. Makanya tadi kan saya banyak jangan begini, bisik itu. Ini untuk kita bersama. Kalau saya punya program ingin memajukan, sementara teman-teman sabodoh berarti kapan mau majunya, saya nggak bisa jalan sendiri. Ya. Makanya dari awal saya sudah bicarakan mulai dari sekarang kita rapatkan barisan, kita bergandeng tangan, satukan langkah jalan bareng ke depan. Ya. Makanya saya sering ngomong kalau dalam rapat atau dalam apa, saya secara pribadi tolong teman-teman harus punya prinsip. Saya sendiri punya prinsip akar ukur akur itu Bu, Bapak Ibu ya. Akar kita sama-sama pendidik semua yang punya tujuan sama. Ukur dengan wadah yang terukur kita gabung semua. Akur untuk mempersatukan kita. Mau kemana nih SMP 2 ini kita bawa. Ya. Nah, itu salah satunya. Untuk kebersamaannya saya minta ke teman-teman juga saling mengingatkan. Saya ingin di luar kita punya nilai plus, nilai baik. Yang tadi saya katakan, tidak ada yang tidak baik, semua baik. Cuma kurang baik, kita perbaiki. Makanya saya ingin di luar, saya sendiri punya moto, entah terserah Bapak Ibu, ya, di masyarakat supaya katarak, karampak, karasa. Apa ini? Ini saya punya bahasan katarak, karampak, karasa itu dari pamannya beliau, dari Pak Didi Kurnia. Ternyata pas dibuka, dikupas itu bagus. Jadi katara dalam artian terlihat, gerakan kita perubahannya terlihat. Karampak terjamah oleh orang tua. Oh iya ya, karasa komo gitu, rasakan sekali. Nah saya ingin seperti itu di masyarakat, memandang kita seperti itu. Tentunya saya tidak bisa sendiri. Tadi program yang kita sudah rencanakan bareng-bareng, yang kurang baik kita kurangi dari sekarang, yang sudah baik kita tingkatkan lagi.
Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan niat baik kita bersama mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan dan kesehatan. Ingat pesan saya, jagalah hati. Saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Secret